Nanti akan bicara soal kondisi kopi dan berbagi pengalaman dengan kita. Dan sebelum kita mulai diskusi interaktif ini, sebenarnya diskusi biasa saja. Seri pertama ini sebenarnya sedang berusaha untuk menggigit kita di awal supaya diskusi ini bisa lanjut di batch 2, batch 3 dan seterusnya. Selamat datang Bunda Kumpul. Ya. Nah, saya lanjut sebelum kita mulai diskusi ini. Mungkin kita berdoa saja menurut keyakinan kita masing-masing. Di meja Bapak Ibu, teman-teman adik-adik sekalian ini sudah ada materinya. Ya. Saya nggak baca materinya. Ya, saya nggak baca lagi. Tapi materi itu menjadi dasar kita berpikir. Ya, bagaimana kemudian nanti materi itu bisa menggodok, bisa mendesain kembali cara berpikir kita tentang bagaimana melihat potensi pariwisata dan kopi ke depannya. Ya. Sebelum kita mulai, saya ingin Pak Saptar memberi kita pengantar dulu, pandangan awal, karena beliau inilah yang menggagas kegiatan sore ini. Silakan Pak, sambil teman-teman membaca informasi di dalam materi. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Gayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya akan rasa syukur dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman semua dan kepada kakak-kakakku yang bersedia hadir memberikan tambahan ilmu pengetahuan bagi kita semua terkait dua hal di Toraja ini, yaitu pariwisata dan kopi. Sebelum saya masuk di situ, saya memperkenalkan diri dulu. Barangkali ada 1-2 orang di sini yang baru pertama bertemu dengan saya. Saya kebetulan sejak 2 tahun terakhir melakukan bersama teman-teman dari lembaga kami Visi Indonesia melakukan riset di Toraja. Sebetulnya riset itu terkait dengan sosial politik, tapi pasca pesta berlalu, pesta demokrasi berlalu, kami merasa bahwa secara moral temuan-temuan kami di lapangan itu ada tanggung jawab kami untuk berbuat sesuatu. Nah, kami sampai pada kesimpulan bahwa kalau Toraja ini mau mengalami semacam lompatan, baik itu secara ekonomi maupun secara katakanlah perencanaan pembangunan, hanya ada 2 hal yang bisa menjadi titik lompatan tanah Toraja. Yang pertama itu pariwisata. Barangkali teman-teman jauh lebih paham daripada saya, tapi sejarah mencatat bahwa Toraja ini pernah mengalami masa keemasan, yaitu tahun 90-an dan tahun 2000-an. Pasca Bom Bali memang nyaris Toraja ini katakanlah kehilangan momentum untuk kembali pada masa kejayaannya. Itu satu hal, dan pikiran-pikiran itu kami diskusikan dalam 1-2 bulan terakhir dengan beberapa teman-teman OKP. Kami berpikir bahwa para penggagas-penggagas Toraja ini berkumpul di usia-usia seperti kita, seperti beberapa nama yang disebutkan tadi, dan termasuk Pak Lukman juga, Bunda, itu pada usia-usia muda mereka 20 tahun lalu bagian dari sejarah pengembangan pariwisata di Tanah Toraja. Nah, saya dengan teman-teman mencoba berinisiatif membuat
semacam langkah kecil untuk Toraja, katakanlah seperti itu. Nah, per 30 Agustus kemarin izin kami ini sudah keluar karena kami juga tidak ingin melakukan semacam kegiatan-kegiatan kalau tidak memiliki dasar. Jadi, lalu saya dengan teman-teman berpikir apa sih yang bisa kita lakukan untuk Tanah Toraja dan Toraja secara umum. Nah, ada juga grup kami yaitu grup pariwisata, grup WA, itu isinya tokoh-tokoh pemerhati pariwisata Toraja. Diskusi-diskusi di sana kami melihat bahwa rupanya keresahan ini bukan cuma kami yang merasakan. Orang-orang tua kita, pendahulu-pendahulu perintis pariwisata Toraja merasakan itu dan mereka peduli. Nah, kepedulian itulah yang membuat kami berikhtiar meluncurkan program ini, namanya I Care. I Care artinya saya peduli. Kenapa memakai kata I bukan we? Karena kami ingin berinisiatif, kesadaran itu muncul di pribadi-pribadi kita, bermula dari pribadi-pribadi kita, lalu itu menjadi kesadaran kolektif. Karena mengatakan, kalau kamu ingin berjalan jauh, berjalan. Tapi kalau kamu ingin berjalan dengan orang banyak, berjalanlah bersama-sama. Nah, atas dasar itu kami mencoba melakukan upaya kecil ini. Mudah-mudahan ada hasilnya dan kita tidak berhenti di sini. Ini adalah seri diskusi batch 1. Kami membuka diri kepada siapapun teman-teman yang punya ide, punya gagasan untuk dibincangkan. Kami berharap ke depan proses-proses dialektika, proses-proses diskursus itu lahir. Karena sejauh pengalaman kami dan khususnya saya secara pribadi yang mendapat kesempatan dari Tuhan untuk mengunjungi beberapa tempat di dunia, saya melihat bahwa tidak ada satupun negara maju yang tidak berbasis pada pengetahuan, dan tidak ada pengetahuan yang akan besar tanpa proses diskusi dan riset. Nah, kebetulan saya mendalami itu sejak sekitar 20 tahun lalu riset. Nah, kami menemukan dan yang teman-teman baca itu adalah bagian dari hasil riset kami dengan teman-teman, dan mudah-mudahan upaya kecil ini bisa membuka pikiran baru bagi kita bahwa saya bisa peduli, dan saya berbuat. Saya kira itu pengantar Pak Toyo, mudah-mudahan diskusi kita ini. Jadi diskusi kita ini saya izin kasih masukan untuk kita semua yang hadir di sini punya kesempatan untuk menyampaikan ide dan pikirannya supaya ini bisa menjadi pikiran kolektif kita. Dan pasca ini kami sebenarnya sudah punya rancangan semacam action plan, dan ini kita butuh semacam penguatan dari ide dan gagasan teman-teman. Saya kira itu. Terima kasih. Saya ingin flashback kembali kejayaan pariwisata kita itu era 80-90. Kita menguasai Toraja ini sebelum ada bom Bali, tingkat kunjungannya itu luar biasa, tinggi sekali. Tapi selepas bom Bali, kunjungan itu kemudian meredup. Apakah karena bom Bali, ataukah karena memang ada tren yang sudah berubah, tapi kita nggak ikuti tren itu, atau kebutuhan dan regulasi yang harusnya kita capai secara bersama itu tidak sejalan dengan market pasar. Karena bagaimanapun kalau bicara pariwisata itu bicara tentang marketnya, market lokal maupun market lokal terkait dengan wisatawan Nusantara dan market internasionalnya turisme. Nah, kita lihat dulu kondisi 2025 ya. Ini datanya semua saya ambil dari media. Ya. Tahun 2025 ini April itu ada kunjungan wisatawan lokal itu mencapai 26.662 wisatawan. Akses di Google boleh, ya. Dan tahun lalu itu 495.590
wisata Nusantara yang berkunjung ke Tanah Toraja sepanjang tahun 2024 cukup besar di atas jumlah penduduk Tanah Toraja sendiri. Nah, kemudian kita lihat paling bawah data ini problem yang kemudian nanti kita bisa kasih gagasan atau ide bagaimana ini bisa menjadi solusi ke depan, ya. Dan itu untuk pariwisatanya, ya. Pariwisata ini tidak include kalau nggak minum kopi. Kopi ini salah satu emas hitam yang banyak orang anggap remeh, tetapi income-nya ini luar biasa. Saya masih ingat ketika Gayo Aceh ketika pasca tsunami, ya, tsunami di Aceh 2004, ya Mas ya. Aceh itu runtuh, hancur, ya. Kopinya habis. Mereka butuh 5 tahun untuk kemudian mengintegrasikan semua energi mereka, pemerintahnya, dengan pihak swasta. Bahkan saat itu perusahaan yang Mas juga ini sempat berkolaborasi dengan pemerintah di sana. Dan hanya butuh 5 tahun, Gayo itu kemudian bangkit dan menghasilkan keadaan yang luar biasa untuk pemerintah Aceh. Saya tidak katakan bahwa mari Tanah Toraja belajar ke Aceh, bukan. Kalau hari ini, jujur, ya, dari indikasi geografis Kementerian itu mengatakan bahwa sebenarnya saya masih ingat beberapa tahun yang lalu ketika ikut Festival Kopi Internasional di Klaro, saya ketemu orang kementerian yang katakan the bestnya kopi itu cuma ada di Toraja, bukan di Aceh, bukan di Kintamani, di Unggaran atau di mana, di Toraja. But produksi kopi kita ini kan mengalami dilema. Ya, kenapa kalau kita lihat di produksi kopi kita, ya, kopi saat ini kalau data BPS, ya, produksi kopi Arabica ini, saya tidak bicara Robusta Arabica karena pasar ekspor itu Arabica, ya, memang itu sekitar 3.500 ton per tahun dengan luas lahan itu mencapai 10.784 hektar. Ini versi BPS, ya. Kalau menurut data yang dirilis oleh Tuxedo Fashion pada 20 Agustus itu yang dirilis oleh Tuxedo Fashion. Kemudian kalau data BPS 2023 ini, coba kita lihat arealnya, ya. Total areal untuk semua kebun, ya, kopi, kakao, cengkeh, kelapa, dan lainnya itu totalnya 29.500 hektar, 89 hektar. Saya tidak tahu persis potensi perkebunan, area perkebunan yang produktif itu secara total. Hitung 32.989 kita kurangi 29.500, bukankah masih ada 3.000 untuk potensial kita tanami kopi? Dan nasional itu kemarin kalau tidak salah di Sangkut, ya, itu sudah gerakan awal dari Bapak untuk bagaimana memulai industri kopi ini bangkit sebenarnya. Walaupun itu hanya 1.000 pohon, tapi itu sangat berarti. Tinggal ke depan, ya, bagaimana pemerintah kemudian menggandeng semua subsektor ini, lalu subsektor ini bisa bersama-sama dengan pemerintah untuk membangkitkan kembali kopi Toraja plus dengan pariwisatanya. Karena dua ini kita mau mixer, pariwisata dan kopi ini kita mau mixer jadi sebuah tren, ya. Nah itu. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya merasa bangga ini lagi rapat di sebelah, tiba-tiba ada ulama masuk. Saya diajak untuk nongki-nongki. Dikirimkan lagi tentang itu. Saya kaget-kaget. Wih, saya hadir di sana nanti ini pasti dikasih waktu, dan ternyata memang betul. Tetapi saya akan sampaikan saja
apa yang selama ini telah kita jalani bersama, terutama dalam bagaimana kultur budaya kita Tanah Toraja di setiap kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang ada, memang tidak pernah terlepas dari yang namanya kopi Toraja atau kotor. Mau Rambu Tuka, Rambu Solo, kegiatan-kegiatan pemerintah, swasta dan lainnya selalu hadir. Saya tadi baru dari Pangpangot, Bapak Bupati, Wakil Bupati, Pak Sekda, lengkap semua perangkat daerah di atas, mereka dapat kerja di atas, saya hadir, ada urusan dengan beliau kedua. Saya sampaikan sama beliau, luar biasa kita punya objek ini, Pak Bupati. Selain wisata alam, juga kebun kopi dikombinasikan di atas, dan memang alamnya memungkinkan. Nah, inilah yang saya sampaikan tadi, bahwa sebenarnya di dalam menjalani kehidupan kita tiap hari di Tanah Toraja ini selalu ada pembelajaran yang bisa kita petik dan kita ambil maknanya di situ. Kenapa saya sampaikan demikian? Saya baru jalan saja tadi, sudah kelihatan, nampak memang. Nah, persoalannya sekarang, apakah kita masing-masing stakeholder yang ada di Tanah Toraja ini memang mempunyai kemauan untuk itu? Kembali lagi kepada kemauan kita, komitmen kita, bahwa ketika kita mau membangkitkan pariwisata kita yang ada di Tanah Toraja, mau tidak kita sama-sama bergandengan tangan? Ya. Mau tidak kita sama-sama saling mendukung? Nah, yang saya lihat sekarang yang ada di pemerintahan kita yang sekarang ini, ya, saya lihat memang dari segi perhatian terhadap pariwisata, boleh saya katakan bahwa bagus. Persoalannya kembali ke kita masyarakat yang ada, apakah kita akan mendukung, paling tidak kita memberikan rasa tenang terhadap pemerintah daerah, sehingga di dalam menjalankan roda pemerintahan mereka dan mensukseskan tiap-tiap program unggulannya boleh mendapat rasa tenang. Karena pemerintah juga ketika menjalankan pemerintahan, kita tidak mampu untuk memberikan rasa tenang, saya kira akan terganggu terus, tidak akan pernah mendapatkan stabilitas, terganggu, akhirnya harapan yang mau kita dapatkan dari situ tidak akan maksimal. Ya. Di zaman sekarang, di era sekarang, seorang kepala daerah memang mesti dituntut untuk lebih kreatif dan mampu untuk berinovasi. Kenapa? Transferan ke daerah TKD berkurang. Mau tidak mau, seorang kepala daerah harus memutar otak bagaimana caranya untuk lebih meningkatkan PAD. Nah, ini yang sering saya sampaikan juga ketika kami diskusi di DPR, bahwa kita bantu Pak Bupati, kita bantu pemerintah ini, paling tidak kita memberikan rasa tenang sehingga apa yang ada di dalam isi otaknya itu boleh keluar dengan maksimal. Ya, nah kalau kita mau rongrong terus, tidak ada waktu untuk mau mengurus yang seperti itu. Ya, nah dengan berkurangnya transferan ke daerah, mau tidak mau dari sektor pariwisata, pertanian, ekonomi dan lain-lain memang mesti kita tingkatkan. Nah, kenapa di daerah-daerah lain kemarin banyak demo dan ribut-ribut, bahkan boleh dikata terjadi huru-hara. Iya. Nah, salah satu yang mengakibatkan, kalau saya amati, bahwa kepala daerah tersebut tidak mampu berbuat banyak ketika transferan ke daerah dikurangi. Dengan daerahnya yang mempunyai sumber daya alam yang sangat-sangat terbatas, tidak ada tambang, tidak ada hasil bumi yang prioritas, dari situ mau tidak mau sasarannya mereka lari ke pajak.
pajak untuk meningkatkan BAD. Lari ke pajak, kita membebani lagi masyarakat. Nah maunya kita meringankan beban masyarakat, laju dari perekonomian, pembangunan kita yang ada itu tetap akselerasinya boleh terjaga. Nah itulah yang kembali saya sampaikan bahwa memang di dalam sekaitan dengan tema kita bahwa kita mau kembalikan kejayaan pariwisata dan Kopi Toraja, ya kembali lagi ke tekad kita dan komitmen kita bersama. Ya, kalaupun ada faktor-faktor lain dari segi biaya atau yang lainnya, ya saya kira itu sudah konsekuensi. Tetapi meskipun kita mengeluarkan biaya di situ, kita mendambakan dan mengharapkan bahwa akan ada hasil yang lebih besar kita ambil di situ. Paling tidak kita sudah menanamkan fondasi yang bisa dilanjutkan besok lusa oleh generasi-generasi kita. Jadi saat ini kami dapat berkumpul tempat ini dengan anak-anak muda yang mau memberi diri untuk kepentingan Tanah Toraja dan Toraja Utara secara umum ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Yang saya hormati Haji Dato, anggota DPRD Tanah Toraja, dan yang saya hormati salah satu senior pengolah kopi yang punya perhatian untuk kepentingan Kopi Toraja. Dan yang saya banggakan adalah adik-adikku semua yang sudah mau berdiri memikirkan kepentingan Tanah Toraja ke depan. Yang pertama, saya barangkali perlu memperkenalkan diri karena semuanya mungkin belum kenal. Saya selama ini lebih identik dengan Toraja Utara karena saya selama ini banyak beraktivitas di Toraja Utara. Tapi juga di Tanah Toraja. Jadi masa remaja saya, aktivitas-aktivitas di Tanah Toraja juga itu banyak saya menjadi motornya. Jadi untuk saat ini saya sudah domisili di Tanah Toraja selama 5 tahun, yang masih banyak orang belum tahu. Dan saat ini KTP saya KTP Tanah Toraja. Karena memang pada dasarnya saya juga bukan Nagoba Setoraya, Tandiana atau Binti Alangkan di Tanah Toraja. Tapi saya juga berdarah Tanah Toraja dari Pura, Pembalu Pura. Itu bapak saya orang dari sana, selebihnya di Toraja Utara. Nah, jadi itu sekedar perkenalan. Lebih umum biasanya orang kenal saya dengan Lukman, biasa kalau di media sosial Lukman Toraja. Nah kita bicara tentang pariwisata. Di zaman saya masih remaja seperti adik-adik sekalian, saya termasuk orang yang paling frontal untuk menentang kebijakan-kebijakan yang saya melihat tidak visioner, dan itu terjadi saat ini. Di masa remaja saya biasa teriak bahwa pariwisata Toraja itu salah urus. Salah urusnya di mana? Ini saya tunjukkan salah urusnya di mana. Itu biasanya saya agak frontal kayak gitu. Karena saya melihat fakta-fakta kita orang lapangan di atas kertas itu berbeda. Nah, jadi kita yang berjiwa muda, ya, di masanya kami waktu itu menjadi memberontak kita punya rasa. Nah kalau bicara tentang pariwisata, saat itu kami kebetulan bersama-sama ada di di grup pariwisata Toraja yang digagas oleh Pak Andi kemarin itu tadi yang sudah disampaikan. Itu saya melihat itu lebih ke makro. Sementara saya melihat bahwa Toraja ini, saya selalu bicara secara umum dia Toraja itu, apalagi sekarang ini kita training ke depan yang saya dengar wacana untuk provinsi Toraja sudah lebih dekat dengan Mamasa. Jadi sudah dibangun semuanya dengan berbagai upaya untuk benang merah itu sudah mulai dibangun oleh banyak pihak. Biasanya orang bilang 3 rontok, pas sudah 3 rontok demi komponen berapa. Malah dari hasil riset saya yang sekian lama bukan dari situ. Karena belakangan kemudian baru ukiran dari rumah Toraja diukir, atau laporan diukir itu belakangan. Nanti di versi yang ke kalau tidak salah itu di 5, 6, dan 7
Sekarang kita di versi ke-7 tontonan itu. Nah kemudian saya temukan Pasura Dierong yang menjadi induk daripada seluruh Ukiran Toraja. Itu tidak kita temukan di tontonan. Namanya Akta Sulapa, sumber kehidupan atau unsur yang menghidupkan segala aspek yang ada di muka bumi. Tandulolona, Napatua, Akta Sulapa. Dan ukiran Akta Sulapa itu tidak kita temukan di tontonan, ada di Dierong. Akta Sulapa air, tanah, api, dan angin. Kalau ini sudah hilang, untuk kita telusuri tentang sejarah-sejarah seperti itu, kita tidak kita temukan lagi. Saya selalu bicara bahwa museum outdoor terbesar di dunia itu adalah Toraja, tapi yang menghancurkan koleksinya ialah ahli warisnya sendiri yaitu di Toraja. Kita bicara tentang pariwisata ini. Kita bicara yang menjadi daya tarik orang luar, khususnya mancanegara. Orang mancanegara ini yang begini yang biasanya terbaru. Nah, dulu ketika orang mau membuat fasilitas-fasilitas publik, katakanlah misalnya membuat sekolah, membuat kantor, mulai dari diri kita, kopi itu mau diapakan? Kopi kita itu mau diapakan? Apakah kita mau genjot produksinya? Apakah kita mau biarkan saja? Semua sebenarnya tergantung di diri kita masing-masing. Jadi kalau pemerintah misalnya menghendaki produksi kopi naik, ya masyarakat dihimbau untuk menanam kopi, difasilitasi masalah bibit dan sebagainya. Terus yang tidak kuat di kita itu di Toraja, saya lihat juga di Indonesia pada umumnya, kita itu belum capek sudah istirahat. Coba direnungkan, kita ini belum capek sudah istirahat, makanya kita susah untuk maju. Coba di negara lain, kita nggak membandingkan ya. Artinya hidup kita tergantung kita sendiri. Kita kalau mau maju ya kita kembangkan diri kita, kalau mau biasa-biasa ya biasa-biasa. Karena apa? Saya masuk di sini tahun 97, kopi Toraja itu kita mau kirim ke startup tidak bisa. Tidak bisa masuk. Saya 97 sampai tahun 2005 baru kopi Toraja bisa masuk bisa. Berapa tahun kira-kira? 97 sampai tahun 2005 baru bisa. 6 tahun. Kalau misalnya tim kami capek, ya tidak jadi masuk. Tapi karena kita berusaha terus bagaimana supaya masuk, akhirnya bisa sampai sekarang. Yang jadi kendala sekarang, mereka mau banyak, tapi kita nggak punya. Tahun ini kita baru dapat 12 lot. 12 lot itu kali 20 ton saja. Cuma berapa? Padahal saya tahun 2005 kita bisa kirim 100. Terima kasih Pak. Dan yang ketiga kita mau dengar ini tentang kopi dari pakarnya langsung. Sekali lagi saya perkenalkan, beliau adalah Pak Sarjono. Beliau ini kepala unit produksi kopi yang ada di Getengan, Kode Sange. Beliau udah ekspor kopi kita ke Eropa, terutama ke Starbucks. Iya. Kita mau dengar seperti apa pandangan beliau tentang kopi Toraja. Silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih. Saya mendapat kesempatan untuk berbicara tentang kopi. Kopi Toraja itu sebenarnya terkenal sejak puluhan tahun yang lalu.
penjajahan. Jadi permasalahan di situ sebenarnya untuk saat ini yang namanya pasar itu terbuka untuk Toraja, barangnya tidak ada. Nah, jadi ya mau apa? Saya masuk Toraja tahun 97. Sampai sekarang sudah cukup lama, sudah tua. Jadi ini yang menjadi problem di Toraja ini, kalau tahun 97 sampai tahun 2010 itu produk kopi masih luar biasa bagus. Nah, mulai 2011 sampai tahun 2020 itu produksi tertinggi 2016. Habis itu turun, apalagi ditambah COVID. Ya, COVID kemarin juga membuat kopi semakin turun. Terus masyarakat kayaknya kurang tertarik juga sama kopi. Saya lihat mulai tahun 2015 ke sana mulai turun, dan efek dari pembangunan jalan, rata-rata yang jalannya menjadi bagus itu berubah menjadi kebun hortikultura yang hitung-hitung petani lebih untung itu daripada kopi. 21 ke sini itu harga kopi sudah mahal. Tapi masyarakat kenapa kok tidak tertarik? Nah, ini yang harus dicari. Sekarang harga kopi sudah naik paru-paruan. Cuma karena sekarang kondisi dunia juga baru tidak sedang baik-baik saja, ya akhirnya di mana-mana di Toraja ini saya akui masih tertrop, masih tertrap. Kemarin di mana-mana di kondisinya yang biasa-biasa masih terkendali. Sekarang kita sorot misalnya, kenapa kurs rupiah sekarang jadi hampir 17.000 ya? Kenapa? Apakah ekonomi kita jelek? Sebenarnya ekonomi kita nggak jelek-jelek amat. Yang jelek siapa? Itu. Orang besar kita nggak mau rukun. Itu faktor luar biasa juga. Coba yang di atas pada rukun. Banyak di Gunung Kidul, di Purworejo, di beberapa tempat itu yang membuat maju petani itu adalah generasi muda. Jadi harus digerakkan, tapi harus harus jalannya harus dilalui dengan suka, dengan duka dan duka. Ya, saya tahun 97 masuk sini kita cuma punya pasar, pembelinya cuma Royal Kopi sama Genet. Tidak ada. Sampai tahun 2003 itu baru bisa sedikit-sedikit bisa masuk ke Jepang. Terus tahun 2005 baru kita masuk ke Starbucks, dan itu rekor saya kerja di sini bisa 100 kontainer. Sekarang ini sudah bulan Agustus baru 12. Jadi kalau kita bicara produksi kayaknya ya berat, karena kita itu sertifikasi, mungkin teman-teman yang dengar ada program pakai praktis. Pakai praktis itu kita berharap produk kopi itu berkelanjutan, jadi semua diperhatikan, semua dinasehati, semua dikasih arah. Kita ada PPL 5 orang tiap hari lapangan. Ya, dan saya bulan akhir tahun lalu saya bagi bibit merica.
kalau tidak salah 50 ribuan. Diberikan kita bagi. Semua yang kita beli kita kasih. Cuma yang nunggu program karena mahal. Di Indonesia satu pohon 4.000. Kalau batu 50.000 itu kira-kira berapa duit harus keluar, dan ini bukan kita mau, dan kita mau apa yang penting ditanam dan ada yang mau kerjasama, karena saya di tempat kita tuh biasa ada kerjasama sudah sama Penas sama beberapa lembaga yang terima kasih Bang Toyo sudah menyampaikan undangannya kepada kami. Yang pertama ingin sampaikan bahwa ketika ini undangan ini dikirimkan oleh Bang Toyo, saya sudah berpikir dan diskusi dengan teman-teman. Kira-kira siapa yang punya tanah di Toraja ini yang bisa kita tanam kopi? Itu pikiran saya langsung di situ. Karena terus terang saya ini dilahirkan dan dibesarkan di Luhut Timur, Sana. Tapi kalau ini orang Toraja. Dan teman saya jalan ke beberapa tempat di tanah Toraja ini, semua kebun-kebun itu berisi pohon kayu yang tinggi, lalu di bawahnya tanaman coklat, kopi, dan beberapa. Artinya tidak cepat pelindungnya. Dan memang produksi kita seperti yang disampaikan tadi, datanya baru benar. Nah, tadi Bapak saya melihat di Tanah Toraja ini persoalan saya. Karena banyak orang tua yang tidak pernah, yang jarang-jarang menyetir hanya untuk bertani. Kami pernah diskusi dengan teman-teman bahwa usia petani kita hari ini, orang-orang tua kita adalah mungkin 40 tahun ke atas. 20 tahun lagi, kalau mereka sudah tidak kuat dan tidak mampu untuk bertani, ya, entah bagaimana Toraja ini. Ini memang rencana saya Pak, kopi dan coklat sapu. Kalau di sini bikin makan di tapi beberapa wilayah kayaknya sudah ada di sini Toraja, tapi itulah kembali lagi mindset. Karena kalau kita orang Toraja kayaknya lebih menanam kepada sifat-sifat tidak pernah berpikir bisnis. Jadi memang cukup untuk dikonsumsi. Jarang-jarang yang berpikir bahwa ini bisa menghasilkan ini. Kalau saya orang Toraja dan punya lahan di sini mungkin sampai 5 hektar, masih sudah tumbuh kopi di situ dan coklat. Kalau saya ini persoalan mindset. Ayah anda, kata anda, narasumber dan kita semua yang hadir. Pembahasan ini sebenarnya menarik. Ruang-ruang inilah yang kita sebenarnya butuh. Kalau tadi Pak Ketua Nopen, dia itu konsultasi, saya curhat. Hari ini saya curhat. Perkenalkan, nama saya Theo. Kebetulan hari ini saya bergelut di dunia tidak di jalan. Saya Ketua Sapma Pemuda Pancasila Kabupaten Toraja. Kenapa saya mengatakan curhat hari ini? Karena apa yang saya sampaikan adalah sebenarnya kesalahan di pemerintah. Tapi ketika kami bergerak ke pemerintah, sekarang pemerintah alergi untuk kritik. Kami lihat buktikan itu. Mungkin kami diterima, tapi ya itu tidak. Yang pertama, saya mau memulai daripada perbincangan masalah kopi. Kalau kami dari Toraja Barat, penyebab matinya atau menurunnya kopi Toraja Barat itu adalah 5 tahun kebun masyarakat atau lahan masyarakat yang tanam oleh kopi itu sudah 5 tahun sudah tidak lagi dikelola. Kalau mau bicara hektar, bukan hektar malah ribuan hektar. Kenapa? Karena sudah dikuasai oleh kawasan hutan lindung. Masyarakat sudah tidak bisa tanam kopi karena ancaman-ancaman itu. Kita tahu lah karakter masyarakat itu kan asik-asik. Kalau dia menggunakan mini lahan yang dulunya adalah sumber kopi yang banyak. Saya tinggal di bagian Lepan, Kecamatan Malibu Lepet, dekat dengan Petisulot Kujaya. Itu penyebab pertama itu. Hutan lindung sampai hari ini tidak ada. Kami sering teriakan persoalan ini bagaimana dengan ulang persoalan hutan lindung, bukan kita nolak. Sampai sekarang tidak ada yang berani mengambil sikap.
Jadi kami mengatakan bahwa pemerintah hari ini itu hanya sebagai pemimpin kami di wilayah demokrasi, bukan di wilayah bagaimana kebutuhan hidup masyarakat. Yang kedua, akibat dari menurunnya kopi di Toraja Barat itu karena lepasnya ini luak dari PT Siloko. Banyak sekali lepas, iya. Sehingga buah daripada kopi yang masih tersisa sedikit yang masih kawasan Kaliling itu dihabisi oleh luak. Lalu kemudian ketika masyarakat kumut di tanah hasil makan luak, dianggap lagi pada saat diantar tidak berkualitas. Tidak berkualitas lagi karena sangat tenang bahkan dia balong. Nah ini lagi yang membuat pemasaran kopi di bagian barat itu menurun dan kurang sehingga ketertarikan masyarakat walaupun mahal itu sudah menurun. Kenapa? Memang betul pasar terbuka tetapi pemasaran untuk rakyat ada enggak? Tidak ada. Kopi misalnya 5 kali 30 mungkin bagi bawah itu hanya 20. Kenapa? Karena orang tidak mencoba menjemput hasil pertanyaan itu sehingga saya berpikir seandainya saran-saran ini bisa diterima, harusnya pemerintah untuk membawa perusahaan ke bawah untuk menjemput hasil pertanian ini. Contoh misalnya dari bawah 1 ton atau 500 kilo misalnya, masyarakat datang bawa ke sini berpikir lagi mobil, mobilnya, berpikir lagi kita membawa ke mana, sehingga itu penyebabnya daripada kopi. Lanjut daripada pemeliharaan kopi, pupuk yang diberikan oleh pemerintah yang merupakan subsidi itu mahal. Kalau 1 karung balik 350, katanya subsidi. Bagaimana mau subsidi? Bagaimana mau masyarakat untuk hal kopi itu? Tidak bisa. Katanya subsidi. Nah lucu. Kecamatan Balibowalepe ini kan, saya ambil saya ke kecamatan. Lembang-lembang ini bagaimana? Pasti Pak Kekandaku Pak Randa tahu bagaimana Balepe ke bawah. Lalu kemudian pupuknya itu datang diambil di Rembon. Tempatnya itu di Rembon. Maksud saya bisa enggak pemerintah menyalurkan langsung ke lembang-lembang yang seperti di kantor lembang itu dekat di akses masyarakat mengambil. Kalau dari Balepe, dari Lembang datang ambil ke Rembon yang katanya ada rumah di kawasan situ, itu kan pakai ojek. Nah dikasih masyarakat ini misalnya 3 karung dengan harga 900.000, mana ke ojeknya lagi? Itu menurut saya ini adalah suatu kendala. Kenapa kopi yang menurut Bapak tadi dan narasumber tadi itu menurun dari tahun ke tahun? Salah satu penyebabnya itu. Kalau sampelnya adalah bagian tampung ke bawah tekan saja ke atas sini, ya sebenarnya dari Toraja Barat ini banyak, hanya saja tidak menjadi perhatian. Siapa yang kita dari bawah kalau soal kopi? Cuman yang menjadi pertanyaan hari ini adalah kopi Toraja ini yang mana? Apakah ketika kopi itu lahir, tumbuh dan dipetik di Toraja itu sudah dikatakan kopi Toraja? Nah, kopi ini bermacam-macam, ada Arabica, Robusta, Jember, Anter. Yang mana sebenarnya kopi Toraja itu? Kalau berbicara bibit ke bawah, bibit apa yang kami tidak punya ke bawah? Banyak sekali bibit. Anak kopi keron dan kan di bawah. Nah itu bibit tuh. Nah, kemudian lanjut daripada itu bahwa generasi milenial hari ini itu kemudian dianjurkan untuk bagaimana bertani. Kami sebenarnya tidak mau mengalami hasil yang sama dengan dialami orang tua. Walaupun dengan hasil pertanian itu membuat kami bisa berbicara seperti ini, ya menurut kami bertani di bagian barat itu adalah kemiskinan yang tidak perlu kami wariskan. Seharusnya pemerintah ini memberikan kami solusi. Pupuknya jangan dikasih mahal-mahal lah. Kemudian memang betul apa yang disampaikan oleh narasumber tadi dan juga ketua GMKI bahwa mindset masyarakat yang harus dibangun dulu. Kalau saya komitmen masyarakat dulu, harus sebenarnya masyarakat Tanah Toraja itu adalah memulai tidak pernah mengakhiri. Orang tanam kopi mahal, semua lari kopi. Orang mahal panen panini mahal, semua tanam panini timbang kopinya. Sehingga memang memulai. Itu penyebabnya sehingga komitmen itulah yang harus disosialisasikan. Seandainya pemerintah memiliki gagasan yang sama dengan kita yang katanya itu hanya tahu berteriak. Kemudian
ada beberapa catatan memang agak-agak ramai nih karena saya curhat. Gimana lagi kita sampaikan kalau bukan di warung. Mudah-mudahan ada dari Pak Dewan bisa sampaikan ini bagaimana untuk menjaga. Kemudian berbicara persoalan para wisata di Tanah Toraja. Saya lihat berapa para wisata di Toraja Barat tidak dirawat, hanya dibuat, tidak dirawat. Salah satunya tahun lalu pasar Rambasing di sana. Itu kan sebenarnya objek-objek wisata itu yang harus dibangun. Tetapi yang melakukan wisatawan di situ rata-rata sekarang adalah anak milenial, tidak ada wisatawan luar. Kenapa? Tanah Toraja hari ini terkhusus Kabupaten Kecamatan bagian barat ke bawah itu adalah sebenarnya sebagai tempat persinggahan saja. Datang ambil gambar, posting, selesai pulang. Tidak akan hadir kedua kalinya karena tidak ada yang tarik di situ. Datang pulang. Ya saya sudah datang di Sarang Asing guys. Saya begitu, saya lihat sekarang itu. Mau menginap di mana para wisata ini? Mau menginap di mana wisatawan ini kalau di barat coba? Ke rumah warga juga tidak mungkin. Apalagi kalau pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Indonesia saja masyarakat bagian barat ke bawah itu lalu berbicara kasihan. Apalagi bahasa Inggris nih, mana singgah. Sehingga menurut saya kenapa wisata hari ini kurang diminati. Tanah Toraja ini sebagai tempat persinggahan mengambil gambar lalu kemudian terus ke Toraja. Karena tidak ada apa kita menginginkan di sini Urake selesai lewat foto terus ke Toraja. Kemudian ciri khas besarnya ini Tanah Toraja bahwa saya ada di Toraja. Di Tanah Toraja adalah patung Laki Padada yang ada di kolam. Kalau ada yang foto di situ tahu sudah Tanah Toraja kemarin ini fotonya. Yang menjadi pertanyaan, objek wisata patung Laki Padada ini sebagai akses umum. Sudah sehingga saya bisa ambil gambar selesai. Yang menjadi pertanyaan dan terusi untuk jadinya apa? Tidak ada. Saya harusnya penata ruangan ini supaya orang rindu dengan Laki Padada kolam apa segala macam. Bisa tidak dibuatkan terobosan bagaimana ini kolam dan patung Laki Padada ini sebagai ciri khas ketorajaan adalah aksesnya, bagaimana terdirikan di barang, jangan dijadikan sebagai fasilitas umum untuk lewat sehingga orang yang gambar ya saya sudah berusaha sudah nih kita terus lagi. Yang di Toraja ini adalah adat istiadat dan budaya. Bahkan sekarang kalau saya mencoba melihat ada beberapa tokoh-tokoh adat di setiap Lembang itu tidak unik dan tidak konsisten. Salah satu contoh pada saat orang bangun pas rumah tangga itu sebelumnya itu bersama tadi perang padat toh giliran mau cerai itu bermasalah tidak berlaku kemarin yang berlaku itu satu malam catatan sipil kalau hari ini sudah cerai bisa dicerai. Nah apa dasar hukumnya ada penguatan daripada adat itu sendiri sehingga saya berpikir mungkin Pak Dewan ataupun pemerintah bisa mengatur sedetail mungkin itu bagaimana adat kita itu diakui dan kemudian dijalankan sehingga lebih menarik untuk para wisata. Karena kenapa hari ini orang luar banyak berkunjung karena adanya pesta-pesta Ramu Solo Tanah Toraja. Apa yang kita bisa lakukan untuk itu sehingga mendapatkan keadilan Tanah Toraja? Kalau ada pesta sebesar itu bagi orang yang bisa tidak masyarakat ini dibuatkan untuk semacam stand untuk di situ menjual sarung-sarung hitam, ciri khas Toraja sehingga tidak boleh perempuan masuk dalam pesta itu kalau dia tidak menggunakan sarung. Di mana boleh beli? Ya sini stand ini. Kalau dia tidak bawa sarungnya kalau ada yang apa juga itu pemaksaan. Orang-orang barat itu kalau datang kan dia datang pakai seksi begitu kan. Seharusnya kan dikasih dulu saya pakai sarung supaya masuk. Di mana dia lihat ini? Masuklah pendapatan masyarakat kalau kita berbicara persoalan unsur dagang. Kopi ini mempunyai filosofi yang sangat kuat bagi kita masyarakat Toraja. Karena bagi kita masyarakat Toraja, memang kopi adalah bagian daripada budaya kita. Berbicara tentang pariwisata, ini pesan kepada Pak Dewan dan kepada pemerhati budaya. Pariwisata ini di Toraja
mengalami kemunduran karena ada pertentangan regulasi, Pak. Karena di sebagian besar kalangan menginginkan ada kampung di Toraja. Di sebagian besar kalangan menginginkan Toraja tetap menjadi industri pariwisata. Makanya kopi ini mempunyai filosofi yang sangat kuat bagi kita masyarakat Toraja. Karena bagi kita masyarakat Toraja, memang kopi adalah bagian daripada budaya kita. Berbicara tentang pariwisata, ini pesan kepada Pak Dewan dan kepada pemerhati budaya. Pariwisata ini di Toraja mengalami kemunduran karena ada pertentangan regulasi, Pak. Karena di sebagian besar kalangan menginginkan ada kampung di Toraja. Di sebagian besar kalangan menginginkan Toraja tetap menjadi industri pariwisata. Makanya kami tanya kepada pemerintah daerah dan kemudian di situ ada Pak Dewan. Kami katakan bahwa kita harus sepakat tanah Toraja ini harus dibawa, apakah kita utamakan industri pertambangan atau industri pariwisata. Tadi kan Tuhan Pak Victor dari pasti kita katakan bahwa kita akan utamakan industri pariwisata. Nah, kami sebagai masyarakat dari Barat itu sangat mengapresiasi dengan itu. Bahwa memang ada tumpang tindih antara kebijakan Kementerian Pertanian dengan Kementerian Kehutanan. Kita mau menjadi usaha kopi, petani kopi, tapi kita takut dianggap perambah hutan. Kita bisa jadi perambah hutan lagi statusnya. Karena memang itu pengalaman saya, Pak. 2018 saya ambil kayu saya di Lembah Burasia, ambil kayu untuk rumah. Saya dipalang di hutan. Saya disuruh bayar 110.000. Saya bisa ingat itu. Pak, lokasi itu masih ada kopi di dalam, kopi orang tua. Dan ini mungkin Pak Rian sudah tangkap. Kemudian saya bertanya kepada Bapak dan Menteri bahwa memang suplai kopi di Toraja saat ini mengapa berkurang? Mengapa juga banyak orang yang tidak mau jadi petani? Karena memang itu Pak, kami anak muda saat ini memang menginginkan sesuatu yang instan begitu. Gimana kan memang begitu? Sedangkan kita mau jadi petani, contohnya kan kopi kita garap kita di pemerintahan kita, dan kami dari legislatif boleh mendorong, karena terus terang ide-ide yang keluar tadi di sini, terutama di dalam mendorong kemajuan dari pariwisata kita dan mendorong kemajuan dari budidaya tanaman kopi yang ada di tanah Toraja, boleh dikata pernah muncul di tempat kami. Tempat kami artinya dalam tanda kutip ya, karena saya tidak mau mendiskreditkan di mana saya berada. Nah, saya kira itulah gunanya, fungsi dari forum ini. Batas atau kapal lepasnya itu dulu pernah programnya dilaksanakan di Gandasir. Nah, untuk terlepas dari keterbatasan lahan, saya kira ya jalan satu-satunya kita bantu rakyat masyarakat kita untuk mengeluarkan batas-batas wilayah kehutanan yang memang dikategorikan layak untuk kita keluarkan, sehingga di kemudian hari rakyat kita tidak ada yang bersentuhan dengan hukum. Ya, itu yang saya lihat, Pak. Berapa banyak babi yang dipotong, tetapi ya kita tertiru lang semua lama akan ada manusia atau kinalona, sehingga ya syukur-syukur kita di sini masih katakanlah tidak terlalu demonstratif ya. Sama maka terlalu demonstratif terlalu berlebihan menurut saya. Nah, sudah jelas tingkatan-tingkatan bahwa di setiap tingkatan itu berapa maksimal. Tingkatan kedua lagi berapa maksimal. Tidak perlu terlalu demonstratif lah. Nah, ketika kita terlalu demonstratif,
hal-hal yang seperti inilah yang kadang dimanfaatkan salah oleh oknum-oknum. Pernah saya mengkritisi, terlalu banyak sorotan di saya, bahkan ada yang telepon saya mengatakan bahwa wah, berarti yang ada yang kegiatan susi itu misalnya bang, kemudian ada yang bang, ada itu kali pasti kenal. Saya tidak mengatakan demikian, tapi memang sebagian besar kegiatan-kegiatan yang terlalu demonstratif inilah yang dimanfaatkan oleh oknum-oknum untuk melakukan hal-hal yang sudah tidak sesuai dengan kearifan lokal kita, bahkan kultur budaya kita sejak nenek moyang. Karena Toraja dikenal oleh terorismenya, nah untuk memajukan dan untuk lebih memaksimalkan apa keuntungan yang bisa kita dapat ketika kita menyesuaikan dengan kedua ini, kalau kita mau, kita harus terlepas dari persoalan-persoalan yang ada dulu. Nah sekiranya apa yang disampaikan oleh Pak saya tadi dan ketua GMKI minta saya Theo bahwa di forum inilah ini semua bisa kita tampung dan mari kita bersama-sama mengawal ini sehingga boleh sampai ke pemerintah kita yang ada dalam hal ini bupati wakil bupati, apalagi visi misinya memang mereka itu ada yang persoalan pariwisata dan memajukan pertanian dan perkebunan yang potensial yang bisa kita kembangkan di tanah Toraja. Jadi saya kira itu sekali lagi terima kasih saya diundang di forum ini. Saya dari jalan tadi saya mulai mereka-reka di pikiran saya kira-kira apa kira-kira saya kapasitas saya hadir di sana ini. Ya, saya duduk di sini, saya baca sepintas untuk saya bisa menangkap dengan cepat kira-kira apa yang mau kita diskusikan. Sekali lagi, seniorku, Saprudin dan Dindaku, supaya diskusi kita ini betul-betul bermanfaat dan ada ujung pangkalnya, ya mari kita sama-sama untuk mengkomunikasikan ke pemerintahan kita yang ada. Yang jelas ketika itu tujuannya untuk kemajuan dari daerah kita ini, untuk memajukan daerah kita, begitu juga mewariskan kepada adik-adik kita, lusa-lusa dan generasi kita. Saya yakin dan percaya pemerintah kita yang ada sekarang tentu menyambut dengan baik dari maksud dan tujuan kita semua. Jadi sekira itu, sekian dan terima kasih. Sekali lagi selamat sore dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kebetulan latar belakang saya bergelut di jurnalis juga, aktivis juga dari GMNI dan juga beberapa organ lain. Di sini ada beberapa hal yang menggelitik untuk kita bahas bersama dan sudah saya rangkum di sini di catatan. Tidak banyak saya sampaikan ya, cuma menambah mungkin sedikit dari apa yang sudah disampaikan karena memang teman-teman di sini pemikir semua. Pertama, saya mau berbicara tentang sektor pertanian. Berbicara sektor pertanian ini kebetulan baru-baru diperingati Hari Tani Nasional. Ini yang sangat menarik. Tetapi berbicara soal pertanian, kita tidak bisa terlepas dari agraria saat ini. Nah, sementara undang-undang sendiri, regulasi atau apa sehingga membuat masyarakat ini dilematis untuk bergerak di sektor itu. Awalnya masyarakat itu tiba-tiba berdiri patok hutan lindung. Nah ini untungnya di sini kita punya perwakilan masyarakat di sini, ada Pak Dewan. Nah ini yang saya pikir perlu diserahkan ke atas. Bagaimana tentang undang-undang tentang